kita akan memasuki teorema terkait barisan Cauchy. Tapi sebelumnya kita akan diberikan dulu contoh yang bukan barisan Cauchy. Untuk contoh barisan Cauchy kan sudah. Nah, sekarang bagaimana dengan yang bukan barisan Cauchy? Sesuai dengan definisi, maka untuk melihat bahwa ini bukan barisan Cauchy, kita bisa buktikan dengan mengingat definisinya. Ambil ingkarannya. Ingkarannya adalah ada epsilon 0 besar 0. Kita bisa katakan epsilon 0 bisa jadi epsilon. Sehingga untuk semua K elemen asli ada, kita bisa temukan Mn yang lebih besar sama dengan K, sehingga Xm kurang Xn nya ini besar sama dengan epsilon 0. Kan seperti itu kalau kita mau tunjukkan dia bukan Cauchy. Bagaimana cara melihatnya? Kita lihat saja barisannya. Ini kalau kita lihat nilainya kan seperti ini, min 1 pangkat n. Ini nilainya cuma ada 2, yaitu 0 jika n ganjil, dan kita bisa juga mengatakan nilainya 2 jika n nya genap. Sekarang berarti ini kecenderungan m yang mungkin kita ambil adalah epsilon 0 yang mungkin kita ambil adalah 2, lebih mempermudah. Berarti epsilon 0 nya ambil misalnya 2, ini kan sudah ada, berarti tinggal ditunjukkan. Sehingga untuk setiap K elemen asli, kita pilih M dan N nya yang sesuai. Jadi tentu ini terdapat bilangan, ini kan bisa genap, bilangan genap M yang lebih besar sama dengan K. Ini kan jelas ada. Kemudian definisikan atau pilih juga N nya sama dengan M tambah 1. Jadi kita sudah punya N sama M tambah 1. Jelas ini juga lebih besar sama dengan K. Atau kita bisa katakan M dan N nya itu lebih besar sama dengan K. Jadi sudah ada M dan K nya yang bisa dipilih seperti itu. Sehingga tinggal yang ini, Xm kurang Xn, ini bisa ditulis menjadi Xm dikurang Xn, Xm tambah 1. Xm tambah 1 kita lihat, kalau misalnya M nya genap, maka tentu isinya Xm ini adalah apa? Tentu ini isinya adalah 2. M tambah 1 pasti ganjil. Kalau ganjil berarti barisannya 1 dikurang 1 berarti 0. Maka ini sama dengan 2. Berarti kita bisa katakan ini lebih besar sama dengan 2 epsilon 0. Epsilon 0 nya kan 2. Berarti terbukti bahwa Sn yang demikian itu tidak atau bukan merupakan barisan Cauchy. Kita lanjut ke teorema yang akan kita pelajari. Baik, sekarang kita akan lihat lemma-lemma yang terkait sebelum memasuki teorema terkait dengan barisan Cauchy. Lemma yang pertama, lemma 252. Jika Xn barisan real yang konvergen, maka Xn pasti Cauchy. Jadi kalau dia konvergen maka dia Cauchy. Selanjutnya lemma 253, jika Xn barisan Cauchy maka Xn terbatas. Kita coba buktikan mulai dari yang 252. Berarti kita coba buktikan bukti untuk lemma 2.5.2. Bagaimana cara membuktikannya? Kita perlu mengingat definisi Cauchy itu yang bagaimana. Arahnya kan di sini mau ditunjukkan Cauchy. Berarti ingat kembali, untuk setiap epsilon besar 0 ada K elemen asli, ini definisi Cauchy. Sehingga untuk semua M dan N bilangan asli yang lebih besar sama dengan K, selisih mereka suku ke M dan ke N nya itu kurang dari epsilon. Seperti itu definisinya. Jadi arah pembuktian kita adalah yang itu. Kita coba buktikan. Langkah pertama berarti ini diambil, tapi kita harus tahu dulu, kita harus punya info dulu ini. Misalkan Xn itu barisan bilangan real konvergen, katakan dia konvergen ke X, ini kan yang diketahui. Kita akan tunjukkan dia Cauchy. Langkah pertama berarti diambil sebarang epsilon besar 0.
Kemudian manfaatkan karena Sn konvergen ke X, maka pasti ada K elemen asli, sehingga berlaku bahwa untuk semua N yang lebih besar sama dengan K, kita punya informasi Xn dikurang X itu kurang dari epsilon, seperti itu. Kita tinggal cek, ini kan sudah hampir mirip ini, ada K-nya sudah ada. K-nya sudah ada ya. Ini K-nya sudah ada juga di sini. Kita tinggal cocokkan apakah ketemu. Oh, untuk setiap M ternyata yang diinginkan adalah untuk setiap Mn besar sama dengan K. Tidak masalah, di sini kan untuk setiap N besar sama dengan K dijamin ini. Berarti kita bisa katakan seperti ini. Akibatnya untuk setiap M dan N yang lebih besar sama dengan K, berlaku bahwa kita langsung masuk ke Cauchy-nya Xm kurang Sn. Ini dengan ketaksamaan segitiga, atau kita langsung dulu lihat dulu seperti ini, Xm kurang X tambah X kurang Xn. Ini kan bisa ceritanya dia ditambahkan 0, minus X tambah X kan 0. Dengan ketaksamaan segitiga ini bisa ditulis menjadi Xm kurang X tambah X kurang Xn. Selanjutnya perhatikan, M-nya kan besar sama dengan K, N-nya juga besar sama dengan K, berarti dia itu adalah yang ini. Berarti ini pasti kurang dari epsilon, ini juga kurang dari epsilon. Masalahnya sekarang yang diinginkan itu adalah kurang dari epsilon saja, tapi ini kan hasilnya 2 epsilon. Ini kan hasilnya 2 epsilon. Bagaimana caranya supaya hasilnya epsilon saja? Berarti kita butuh epsilon di atasnya itu bukan epsilon, tapi yang sesuai. Jadi ini ganti dengan epsilon per 2, kan tidak ada masalah. Berarti ini kita sudah bisa ganti dengan epsilon per 2, ini juga epsilon per 2. Sehingga nanti di sini ini sudah bukan lagi 2 epsilon, tapi di sini epsilon. Maka terbukti bahwa dia Cauchy. Kenapa terbukti dia Cauchy? Ini sudah diambil sebagai epsilon besar 0. Kemudian ternyata kita bisa temukan K elemen asli, sehingga kita langsung sini. Untuk setiap M dan N yang besar sama dengan K, berlaku bahwa ini kurang dari epsilon, kan seperti itu. Berarti kesimpulannya Sn itu Cauchy. Baik, kita melangkah ke bukti yang lemma kedua, bukti dari 253. Sekarang di sini dia mengatakan bahwa kalau barisannya Cauchy maka barisannya terbatas. Berarti kita misalkan Xn itu barisan Cauchy. Bagaimana maksudnya kalau dia Cauchy? Maka untuk setiap epsilon besar 0 yang ini tadi pakai yang ini. Kita pilih epsilonnya. Pilih epsilonnya sama dengan 1. Jadi kita cuma ambil 1 dari epsilon, padahal semua epsilon memenuhi. Yang penting epsilonnya besar 0, semua berlaku Cauchy-nya, definisi. Tapi kita ambil yang 1 saja. Karena Sn Cauchy, maka pasti ada K elemen asli, sehingga untuk setiap M dan N besar sama dengan K, berlaku bahwa Xm kurang Xn itu kecil dari 1, seperti itu. Kalau saya mau ambil hal khusus dari ini, kita kan bisa bilang begini, khususnya berlaku seperti ini. Untuk setiap N yang besar sama dengan K, ini pasti berlaku Xm kurang Xk ini jadi kita bisa ambil ini, misalnya ini M saja ya, itu M saja, N juga tidak masalah sih sebenarnya. Berarti ini nanti Xm kurang Xk ini sudah tertentu, K-nya kan tertentu tadi, mana ini tertentu K-nya. Ini kurang dari 1 dengan ketaksamaan segitiga, maka untuk ini diperoleh Xm kurang Xk itu kurang dari Xm kurang Xk mutlakan kurang dari 1. Maka jadi untuk setiap M yang besar sama dengan K, di sini kita peroleh bahwa ini Xm itu pasti lebih kecil dari 1 tambah
XK. Nah, seperti itu. Sekarang kita pilih batasnya. Pilih M sama dengan maksimum dari X1, X2 sampai dengan XK juga tidak masalah. Sampai dengan SK, dan di sini pilih juga 1 tambah XK. Jadi kita pilih seperti itu. Jadi kalau misalnya maksimumnya adalah X1, berarti X1 itu mutlaknya lebih besar daripada 1 tambah XK. Jadi itu yang dipilih. Jadi kalau suku-sukunya mulai dari suku ke K, berarti kan pasti semua suku itu pasti lebih kecil daripada ini. Pasti lebih kecil daripada ini. Kalau suku-sukunya itu mulai dari XK kurang 1 sampai di X1, kita mundurkan, pasti diambilnya yang lebih besar di sini. Ini sudah ada semua terwakili. Sehingga untuk setiap n elemen asli itu berlaku xn pasti lebih kecil sama dengan m. Apa artinya? Xn terbatas. Seperti itu.